Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini nih tepat wafatnya Sayyidatina Khadijah, Ramadan yang ke-11. Jadi hari ini bertepatan dengan sekarang Ramadan 11 ya. Bertepatan dengan wafatnya Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Beliau wafat sebelum hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Itu alal ashah minal aqawil. Termasuk qaul yang paling sahih daripada qaul-qaul yang lainnya. Ada yang mengatakan 4 tahun sebelum hijrah. Berarti kalau 3 tahun sebelum hijrah, Rasulullah dapat 10 tahun waktu diangkat menjadi nabi. Jadi wafatnya 10 dari kenabian. Tahun 10 dari kenabian. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati Sayyidatina Khadijah. Waktu itu masih belum ada sholat jenazah, masih belum ada sholat jenazah waktu itu. Jadi Rasulullah tidak mensolati dan Rasulullah sendiri yang mengambil jasadnya Sayyidatina Khadijah. Beliau sendiri yang mengambil dari bawah di kuburan itu. Rasulullah sendiri yang mengambil. Sebelum wafatnya Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, Khadijah istriku, sampean ini apa enggak nyesel kawin dengan saya? Memangnya apa ya Rasulullah yang disesalkan? Dulu harta kamu itu banyak. Ya, kamu orang terpandang, orang terhormat, kaya raya. Setelah kamu kawin dengan saya, harta kamu dipakai untuk berdakwah. Ya, apa katanya Sayyidatina Khadijah? Wahai baginda Rasul, apa memang yang mau disesalkan? Saya malah bangga, malah senang. Andai kata panjenengan ini berdakwah dan masih membutuhkan biaya. Kalau saya sudah meninggal, panjenengan butuhkan biaya. Kumpulkan tulang-tulang saya. Bongkar kuburan saya, kumpulkan tulang-tulang saya, jual kalau memang laku. Dan nanti hasilnya untuk panjenengan berdakwah. Itulah Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Saking apanya? Begitu perhatiannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu diapakan itu, ditempatkan di suatu tempat di Bani Hashim dan Bani Muttalib pada waktu itu, tidak ada
kabilah-kabilah yang lainnya boleh masuk. Tidak ada yang boleh ngirim makanan. Sayyidatina Khadijah mendampingi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Abu Ya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani mempunyai karangan kitab namanya Al-Bushra. Ini Al-Bushra. Saya dulu di Mekah ini membaca dengan Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad di Mekah. Disasai satu persatu. Ngasak, biyen kayak ngaji di Jawa itu dengan Habib Salim. Pakai bahasa Indonesia saat. Kalau lagi ke Madinah saya bawa. Waktu ziarah ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam baca kitab Al-Bushra. Di hadapan baginda Rasul seakan-akan terbayang bagaimana beliau dulu Sayyidina Khadijah Al-Kubra itu betul-betul mendampingi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas. Baca itu kadang-kadang kalau sudah meresap sambil nangis kita orang. Terus ditulis hari ini ziarah baca kitab Bushra. Sering. Tapi kadang-kadang dibaca separuh, nanti separuhnya dibaca di Raudhah. Dihatamkan di Raudhah. Sering baca kitab Al-Bushra ketika ziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya ini pernah cerita tentang masalah kitab Al-Bushra ini. Beliau mengarang manaqib Sayyidina Khadijah Al-Kubra ini, sejarah hidupnya Sayyidina Khadijah. Pada waktu mau mencetak kitab ini, masih istikharah beliau Abu Ya. Sering cerita Abu Ya. Istikharah belum ada jawaban. Istikharah belum ada jawaban. Enggak taunya Abu Ya itu orang lain Abu Ya kalau enggak salah. Mimpi apa itu? Sayyidatina Fatimah Zahra, putrinya, ini bagi-bagi kitab ini. Mimpi bagi-bagi kitab ini. Kitab Al-Bushra. Akhirnya katanya Bu, berarti saya diizinkan untuk mencetak kitab Al-Bushra ini. Akhirnya dicetak sama Abu Ya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini pada waktu setelahnya sama-sama pulang ke Indonesia. Ya, terus ketemu sama Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad, Jakarta Al-Hawi itu. Ditanya, ya apa Busranya? Dibaca. Kadang-kadang gitu. Memang kadang-kadang dibaca, tapi sudah lama enggak baca. Dibaca kayak gitu. Katanya Habib Salim bin Abdul Qadir, saya di Jakarta ini mempunyai majelis. Majelis perempuan untuk ibu-ibu, bacanya kitab Al-Bushra ini. Subhanallah. Jadi ini adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sejarahnya Pak Sayyidina Khadijah Al-Kubra mendampingi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khadijah Al-Kubra, cuma kadang-kadang orang-orang kalau punya anak jarang dinamai Khadijah. Saya pernah dimintai nama sama orang, punya anak, Ustaz, saya minta nama. Untuk apa? Untuk anak saya punya anak perempuan sekarang. Saya kasih nama Khadijah. Kok kuno satu. Saya rada keren titik nih. Loh ya apa sih sampai? Sayyidina Khadijah Al-Kubra itu, Sayyidina Khadijah itu orang perempuan yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Orangnya dermawan, kaya raya, orangnya lemah lembut. Ya, kalau Rasulullah sendiri mengatakan andai kata orang perempuan semuanya sealam ini kayak Khadijah, cukup sudah. Andai kata orang perempuan semuanya kayak Khadijah, cukup, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak jeneng Khadijah mboten purun, lha kuno jane. Lah jeneng kan jenenge apa? Nah, saya punya teman kiai yang di ngono iku dikek jeneng, diparingi jeneng kadang-kadang enggak digawe. Berketen aku ngomong kayak jeneng enggak digawe. Njaluk jeneng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak taunya ada santrinya minta nama. Sing rada keren kiai. Ya wis ki ana jeneng Dina. Oh iku rada keren. Sing rada panjang kiai. Oh iya, Dina Makila Cuba. Kayak apa?
Sophia Latjuba nih loh. Dikira nih kaya jenenge artis Sophia Latjuba jenenge. Jenenge Dina Makila Juba. Artine napa yai? Iku artine basa Madura. Dina Makila Juba. Jarno masih elek. Dina itu artinya Jarno. Makila Juba itu artinya elek artinya. Jarno masih elek. Lu ojo yai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang terkecoh dengan nama-nama yang keren-keren. Enggak taunya artinya enggak tahu bagaimana artinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidatina Khadijah al-Kubra itu adalah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada kakeknya yaitu Sayyidina Qusay. Qusay alladzi jam'al qabail al-Qurasyyah. Ibunya Fatimah binti Zaidah bin Asam bin Bani Amir. Ketika kawin sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Khadijah ini diberi hadiah oleh pamannya Hakim bin Hizam. Ketika kawin sama baginda Rasul itu dikasih hadiah oleh pamannya namanya Hakim bin Hizam. Hadiah apa? Budak. Seorang anak kecil. Namanya siapa? Namanya Zaid bin Harithah. Namanya Zaid bin Harithah. Dikasih hadiah. Pada waktu perkawinannya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kawin sama baginda Rasul, Zaid bin Harithah ini diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti ini ceritanya yang nanti akhirnya Zaid bin Harithah ini yang nanti akhirnya apa? Diambil anak oleh baginda Rasul. Yang nanti Zaid bin Harithah ini diambil anak oleh baginda Rasul. Makanya para sahabat katanya Sayyidina Anas bin Malik, pada waktu itu kita tidak memanggil Zaid kecuali Zaid bin Muhammad. Kita tidak memanggil Zaid kecuali Zaid bin Muhammad. Jadi kental mereka itu adatnya orang-orang Arab kalau ngambil anak seakan-akan kayak anak kandung sendiri. Nggih. Ini kan ada hubungannya dengan hukum syariat. Seakan-akan kayak anaknya sendiri. Kalau sudah besar kumpul dengan anak kandungnya sendiri. Umumnya yang diambil anak laki-laki. Akhirnya kumpul kayak biasa kayak saudara kandung kayak gitu itu. Padahal itu orang lain. Makanya untuk menghapus kebiasaan at-tabanni, hukum kayak begini ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengawini siapa? Untuk mengawini Zainab bintil Harith. Nah, Zainab bintil Harith ini sebelumnya dikawinkan sama siapa? Sama Zaid bin Harithah. Kalau istrinya anak kan enggak boleh dikawini. Ngerti nggih? Istrinya anak enggak boleh, contoh umpamanya ada seorang laki-laki. Oke, seorang laki-laki. Pak Yudi punya anak laki-laki. Kawin. Kawin. Terus pisah. Gak boleh Pak Yudi ngawini mantannya anak. Mantan bekasnya anak enggak boleh. Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kental adatnya orang Arab. Zaid bin Harithah ini seakan-akan anak kandung sendiri, seakan-akan padahal itu anak angkat. Untuk menghapuskan hukum kayak begini ini, akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengawinkan baginda Rasul dengan Zainab bintil Harith. Untuk menghapus hukum at-tabanni ini, ngambil anak itu. Cuma hanya sekedar anak, makanya anak angkat dengan anak sendiri kalau sudah lain jenis dibeda-bedakan, jangan dicampur. Enggak boleh. Dan
Sayyidatina Khadijatul Kubra ini dilahirkan sebelum kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam binahwi khamsa asyarata sanatan. Jadi PAUD 15 tahun. Makanya ketika kawin Sayyidatina Khadijah umur pinten? Umur 40 tahun. Kanjeng Nabi umur 25 tahun. Arek saiki ya napa? Saya punya family. Anaknya masih Joko. Kecantol kali R1. R1 maksudnya rondo di anak situ maksudnya. Nah kadang-kadang arek-arek ngomong R3. Kalau kira mobil R3. Kalau tiga ono saat R3 saat. Duduk mobil rek mboten rondo di anak telu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Punya family karena anaknya masih Joko. Kecantol sama rondo punya anak satu. Ya Allah sing golek ndonga syarat-syarat tenggene pundi-pundi. Nanggone kiai supaya anake lali nanggone sing wedok iki. Hah? Nang ngene iku, supaya gak gelem sing arek iku. Dilalekno, supaya dilalekno. Akhirnya tenggene griya ke rumah. Ya apa? Ayo Ji, dongakno iki Ji, anakku ngene. Bilangnya kaji karena family sendiri. Gak bilang ustad, bilang kaji. Anu Ji, dongakno Ji. Ya wis saya tak dongakno sampe namini. Oh iya bener Ji. Ya Allah, lek ancene ane sampean karo redo iku duwe derajat mulia dunia akhirat muga-muga dadi. Ojo Ji. Gak gelem temenan. Subhanallah. Dadi sakniki. Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Khadijatul Kubra itu PAUD 15 tahun. Ketika sebelum kawin sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Khadijatul Kubra ini main-main dengan teman-temannya pada waktu itu. Masih belum kawin itu Sayyidina Khadijatul Kubra, masih perawan waktu itu. Masih perawan. Ada seorang pendeta lewat. Ngelihat Sayyidina Khadijatul Kubra ini dipanggil Sayyidina Khadijah. Nak sini sampean. Sampean sini. Siapa? Saya. Nggih, sampean sini. Sini sampean. Dipanggil. Ada apa? Niku Tuan. Sampean ini nanti akan menjadi istrinya Nabi akhir zaman. Sampean ini nanti akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Padahal pada waktu itu Sayyidina Khadijatul Kubra masih belum kawin, belum apa-apa. Akhirnya Sayyidina Khadijatul Kubra kawin dengan orang lain, mempunyai anak dua. Di sini diterangkan di dalam kitab ini oleh Abu Ya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Asani. Tahu kalau itu adalah Nabi, bakal jadi istrinya Nabi akhir zaman. Subhanallah, ketika kawin pertama punya anak 2. Setelah itu ketika kawin kedua punya anak 2. Jadi anaknya 4. Terus kawin sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sampai dipanggil, kamu nanti akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Beliau ini adalah seorang yang kaya raya, orang dermawan. Biasanya kebiasaannya orang-orang Mekah sana itu, kalau dia itu mempunyai harta banyak, berdagang, artinya menyuruh orang untuk membawa dagangannya, hartanya kemana? Ke negara Syam. Akhirnya menyuruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya itu. Subhanallah, budaknya diikut sertakan. Siapa namanya budaknya yang diikut sertakan sama Rasulullah? Maisaroh. Siapa? Maisaroh. Maisaroh ini laki-laki apa perempuan sih? Laki-laki. Lek tonggone sampean wedok.
Nggih. Lah kula enggak ada bola wedok Maisarah. Tanggone sampean. Wedok. Ini Maisarah laki-laki. Dikira itu perempuan. Subhanallah, biasanya itu Maisarah ini diperintahkan oleh Sayyidatina Khadijah untuk apa? Untuk membantu baginda Rasul. Perjalanan ontanya itu enggak pernah rewel. Dan diikuti oleh mendung. Cerita kayak begini ini setelahnya pulang diceritakan kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kepada siapa? Kepada Sayyidatina Khadijah. Diceritakan kepada beliau. Ketika cara berdagangnya enggak sama seperti orang-orang lain. Ketika cara berdagangnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan tersebut berhenti berteduh di suatu pohon. Yang lainnya itu satu pun di antara mereka teman-teman perjalanannya Rasulullah nggak ada yang berhenti di pohon tersebut, nggak ada yang berteduh di pohon itu kecuali Rasulullah sendirian. Kecuali Rasulullah sendirian. Di kamarnya Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu ada figura, ada gambarnya pohon. Enggak tahu, memang Abuya enggak pernah bilang sih. Katanya teman-teman ini dulu adalah pohon ini gambar pohon yang pernah disinggahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pohon. Terus siapa? Ada seorang rohib. Rohib itu apa? Pendeta yang mengetahui hal itu tanya kepada Maisarah, siapa orang ini? Akhirnya dijawab oleh Maisarah, hadza rajulun minal kiram min ahli baladil haram. Ini adalah termasuk seorang laki-laki yang mulia, termasuk dari ahli baladil haram, dari penduduk tanah haram, ahli baladil haram. Dan pendeta ini mengatakan kepada Maisarah, dan ini juga yang diceritakan nanti kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ya apa katanya pendeta ini? Ma nazala tahta hadhihi syajarah illa nabiyyun aw rasul. Tidak ada yang berhenti di bawah pohon ini kecuali seorang nabi dan seorang rasul. Kecuali seorang nabi dan seorang rasul. Enggak ada yang singgah di pohon ini, yang berhenti di bawah pohon ini, istirahat di pohon ini, kecuali apa? Kecuali seorang nabi dan seorang rasul. Nah itu yang bikin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu yakin, termasuk cerita kayak begini ini. Di antara cerita yang diiringi oleh mendung, yang cerita yang diiringi oleh macam-macam. Masya Allah. Terus siapa? Termasuk yang paling meyakinkan Maisarah. Ini akhirnya kaget. Nggih. Kagetnya Maisarah itu apa? Tadi itu tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi atau rasul. Terus tanya lagi seorang pendeta ini kepada Maisarah. Afi ainaihi humratun la tufariku. Apakah di matanya itu ada bintik humroh merah yang tidak pecah, artinya la tufariku artinya enggak pecah, enggak ada titik kayak kumpul kayak gitu titik. Ada tanda-tanda di matanya itu. Maisarah mengatakan iya ada. Langsung beliau mengatakan pendeta ini hadza akhiru nabiyyin. Ini adalah akhirnya seorang ini adalah akhir nabi. Ini adalah seorang dari akhir nabi. Fahani an liman yusaddiquh, maka apa? Beruntung bagi orang yang membenarkannya. Subhanallah. Ya kayak begini ini diceritakan oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, tambah yakin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Akhirnya ya apa? Akhirnya Sayyidatina Khadijah karena seorang perempuan malu sih. Masa orang perempuan kok ngomong nembak dhisik nanggone sing lanang. Lah siji karo saiki. Wong dunia terbalik lek saniki. Nggih mboten. Lho saiki sing wedok dhisik sing nembak. Lah kalau dulu itu malu. Akhirnya menyuruh temannya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Untuk apa?
untuk mengatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perjalanannya Kanjeng Nabi itu, yang termasuk yang diherankan itu, apa? Batu. Batu ini keras napa lunak? Kan keras nggih batu itu. Batu itu keras. Tapi kalau diinjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi lunak. Batu itu menjadi lunak. Ketika diinjak oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tilkar rimalu wal hijaratu allati lanat, yang lembut yang lunak, tahta mawati qadamaihi, di bawah injakan kakinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, banyak sekali. Akhirnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra memberanikan diri untuk melamar siapa? Untuk melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh, di sini dikatakan dasisan. Annaha, sungguhnya Sayyidina Khadijah arsalat lahu Nafisah binta Umayyah. Jadi Sayyidina Khadijah itu menyuruh namanya Nafisah binta Umayyah, binti Umayyah. Untuk apa? Menjadi dasisan ilaihi. Dasisan itu adalah yang menyampaikan. Menjadi napa niku jenenge mak jomblang. Mak jomblang. Ya apa niku lek sampean ana wong wedok seneng sampean. Mosok ana wedok seneng nang aku. Sampean kok yo ae. Lho enggak temenan iki. Enggak. Sinten Khadijah. Akhirnya subhanallah, Allah memberikan hati kepada hatinya Sayyidina baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerima. Ngoten nggih. Untuk menerima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma pada waktu itu alasannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Apakah sampean kenapa? Apa yang mencegah sampean itu untuk kawin? Saya ini enggak punya sesuatu, kata Rasulullah. Ma fi yadayya syai'un. Saya tidak punya sesuatu. Akhirnya Nafisah binta Umayyah tadi mengatakan, bagaimana kalau kamu dicukupi? Cukupi oleh perempuan tersebut. Siapa namanya? Yaitu Khadijah. Waman qalat lahu Khadijah. Ingat lagi, Rasulullah mengawini Khadijah bukan karena harta. Paham nggih? Cenderungnya seorang laki-laki yang masih muda seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umur 25 tahun. Makanya ini termasuk mukjizat yang nanti akan menepis orang-orang yang mengatakan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengawini hanya karena hawa nafsu. Tidak. Paham nggih? Buktinya ketika Rasulullah masih umur 25 tahun memilih Sayyidina Khadijah. Nggih mboten? Ini adalah merupakan suatu mukjizat yang untuk menepis omongan orang-orang yang nanti subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa nanti yang akan terjadi. Makanya ketika baginda Rasul kawin dan sampai berapa kali Rasulullah kawin? Berapa istrinya Rasulullah? 11. Yang wafat sebelumnya Rasulullah meninggal 2. Yang wafat sebelumnya Rasulullah meninggal Sayyidina Khadijah dengan Sayyidah mana itu? Dengan Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu tempat akadnya dengan tempat wafatnya di situ. Kalau sampean mau pergi ke Madinah, insya Allah sudah nyampe Mekah Madinah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan daftar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngoten nggih. Itu kalau sampean dari Mekah sebelah kiri. Nggih, sebelah kiri sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan ya. Hah? Sebelah kiri. Itu ada makamnya Sayyidah Maimunah. Mahallu ursihi
ars. Mahal apa itu? Bagaimana itu katanya? Jadi tempat akadnya dan tempat wafatnya di situ sama. Hanya dimakamkan di situ. Kok umpama niten gini Indonesia niku tempat sudah keramat di tempat. Nggih napa mboten? Sudah dibikinkan wisata religi. Oh, parkire banyak itu tanah kosong banyak tenggene mriko. Cuma hanya ada apa? Cuma hanya ada tembok di situ, pintu ditutup kalian rantai ngoten niku. Sudah. Kita orang pernah ziarah ke sana ke makamnya Sayyidah Maimunah. Melihat kayak gitu cuma hanya tanah menghampar gitu aja sudah. Pernah berhenti sama teman-teman ketika kita kalau mau pergi ke wadi, ke kebunnya Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau kita hari Kamis kadang-kadang itu digilir sama Abuya. Kemana ke kebun? Cak ini mboten ngaji tok. Jadi ono rekreasi nih tenggene Abuya niku. Di Kemis niku kita orang digilir sama Abuya. Abuya ngerti. Salah wis puluhan tahun, 10 tahun lebih gak mulai-mulai ya sakno nggih mboten. Akhirnya napa Abuya enggak ada kebun mriko. Wonten kolam renangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya masak-masak di situ. Ya renang nang nggone kono. Kula nggih kadang-kadang renang cuma kayak batu. Langsung nyemplung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Sayyidina Khadijah Al-Kubra kawinnya menerimanya baginda Rasul, saya ulangi nggih, menerimanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Khadijah Al-Kubra itu adalah merupakan suatu mukjizat untuk menepis tuduhan-tuduhan orang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nantinya. Karena apa? Cenderungnya seorang anak muda yang umur sekian tahun seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cenderungnya mereka itu kepingin yang sejajar dengannya. Kan ngoten nggih? Biasanya kayak gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini dikatakan qad alhamallahu nabiyana. Makanya bahasanya Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bagaimana di sini? Beliau Abuya mengatakan wa qad alhamallahu nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan ilham kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muwafaqata. Untuk apa? Untuk menerima. Fakanat khutwatan mubarakatan muwaffaqatan. Ini adalah langkah yang penuh dengan barokah. Langkah yang penuh dengan barokah. Ngoten nggih? Langkah yang penuh dengan barokah. Masya Allah. Akhirnya apa? Ketika kawinnya baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidina Khadijah Al-Kubra itu, semuanya pembesar-pembesar Quraisy itu ikut andil. Di dalam apa? Haflahnya itu. Di dalam walimahnya itu, haflahnya itu. Termasuk mas kawin yang tidak sedikit pamannya yang memperhatikan. Pamannya itu Sayyidina siapa? Pamannya itu siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib itu satu kandung dengan ayahnya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Jadi tunggal ibu. Kalau dengan paman-paman yang lainnya, contohnya kayak Abu Lahab itu tunggal bapak tapi lain ibu. Sayyidina Hamzah itu tunggal bapak tunggal ibu. Tapi kalau dengan Abu Thalib itu ayahnya Abdullah itu saudara sebapak seibu. Makanya begitu perhatiannya Abu Thalib kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi, perhatiannya Abu Thalib kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena keponakan asli tunggal bapak tunggal ibu, mboten.
Itu memang satu unsur. Karena apa? Karena itu memang karena tunggal bapak tunggal ibu keponakan aslinya. Tapi apa? Termasuk rahasia yang lainnya. Termasuk rahasia yang lainnya. Apa itu? Yaitu Abdul Muttalib, kakeknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok meserahkan kepada Abu Thalib? Kok enggak kepada paman-paman yang lainnya? Padahal paman-paman yang lain itu banyak. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti paman-paman yang lainnya. Kenapa kepada Abu Thalib? Ketika itu kehidupannya Abu Thalib itu biasa. Abdul Muttalib, kakeknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai keyakinan kalau menanggung anak yatim itu kehidupannya akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh rawat kepada Abu Thalib. Makanya lihat Abu Thalib, keluarganya dijadikan keluarga yang barokah. Sampai anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya. Jadi betul unsur pertama kali memang itu adalah keponakan asli. Karena tunggal bapak tunggal ibu. Kalau sampean kepingin tahu tunggal bapak tunggal ibu, keterangannya di mana? Di kitab Tarikhul Hawadits karangannya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi mas kawinnya ini di sini mas kawinnya Isrina Bakrotan Saniyah. Kil dikatakan Ithna Asyara 12 Auqiyah min dhahab wa nisfa Uqiyah. Jadi 12 Uqiyah emas dan separuh Uqiyah. Enggak tahu apa Uqiyah. Uqiyah. Berarti 12 apa gitu. Wong Indonesia enak, nggih. Mas kawin 1.000 rupiah dibayar tunai, sah 1.000. Alhamdulillah. Niki emas mriki Kanjeng Nabi 12 uqiyah. Enggak tahu kalau dihitung zaman sekarang berapa. Saat niki emas 1 gram pinten? Soalnya enggak tahu tuku iku apa. Yang sering beli emas yang sing ero. Ngoten nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingat lho nggih, ingat. Ini di luar pembahasan. Nggih. Di luar pembahasan. Sak sugi-sugi ini sampean umpamane nggih. Sampean ingat. Setari sak sugi-sugi ini sampean umpamane nggih. Ini masalah emas. Meskipun duit sampean niku kuatah banyak, lek iso sikile gak usah digelangi. Kampun sampai kalau sampai agen nggih. Sikile gak usah digelangi. Sakno wong sing miskin pecah atine nu ya Allah, aku cuma anting-anting iki mek 2 gram, gak sampai. Iki saking akeh duwike, sak sikil-sikile diapakno? Dikei emas. Saya mengatakan gitu bukan berarti kok haram, enggak. Enggak, jangan salah paham. Bukannya haram, enggak. Tapi termasuk toto kromo nih untuk ngadepi pada orang-orang miskin. Ucap iya nih rek, saking akeh duwike, sak sikil-sikile dikei napa? Dikei emas. Kok bojoku lo njaluk bi tukokno gebendel sikil bi. Mboten kula tukokno. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum siapa? Sebelum Sayyidina Khadijah itu kawin dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya kawin dengan 2 orang laki-laki. Siapa yang pertama? Hindun Abu Halah bin Zurarah min Bani Adi. Nggih,
Hindun, yaitu Abu Halah bin Zurarah bin Bani Adi. Yang nomor 2, Atik bin A'id al-Mahzumi al-Qurashi. Jadi ada perbedaan ulama siapa yang lebih pertama, enggak usah dibahas. Apa itu di sini wa qad ikhtalafu fi ta'yin tsani min al-awwal wa laysa fi dzalika nassun sharihun alaihi awwal. Keduanya mempunyai anak itu min ghairil khairil bariyah. Abdu Manaf dengan Hindun itu dari suami Atik. Panjenengan sudah tahu semuanya ceritanya nggih. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mau menerima wahyu, Rasulullah munajat mondar-mandir ten gene gunung Jabal Nur, ten gene gua Hira. Ten gene Jabal Nur, medhit ngeten. Gak patek dukur, cuma medhit perjalanannya. Sampai nyampe Jabal Nur, Gua Hira. Tengene Gua Hira. Lah tiang-tiang umroh kata-kata yang mboten nyampe. Paling cuma didudukno. Lah iku lak guae ya. Teko ngisor. Lah iku lak guae. Mboten naik nang dhewe kono. Enggak diantarkan. Oh pernah kita orang pernah nyampe ke sana, bukan musim haji, musim-musim biasa kayak begini ini, sama teman-teman. Itu biasanya kalau Abuya pergi ke luar negeri, padahal kita nggak boleh keluar loh. Abuya keluar negeri entah kemana, kita orang nggak boleh keluar. Kita orang nggak boleh keluar. Santri-santrinya Abuya itu nggak boleh keluar, koyok perawan, gak boleh metu. Loh temenan kita itu nggak boleh keluar. Apalagi ada Buya, apalagi musim haji, marah Buya. Enggak boleh kita. Ngapain? Enggak boleh. Saking ngumpet-ngumpet mawon. Lah makanya lo sampean kok cerita saat buka rahasia. Sama teman-teman waktu itu. Ya Allah, apa yang terjadi? Waktu itu pas ada orang umroh. Mungkin tentara dari Indonesia. Pak dari mana Indonesia? Dari Indonesia. Kita orang jalan ngos-ngosan. Ini Melayu duduk kok Melayu. Cuduk. Kata yang ngantarkan, iku seje Mas. Napa? Tentara iku. Tentara yang di sana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sayyidina Khadijatul Kubra. Ketika apa? Saya melihat ketika mau menerima wahyu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering kemana? Ke Gua Hira di Jabal Nur. Pagi pergi, nanti kadang-kadang sorenya itu pulang. Sayyidina Khadijah itu cari-cari kemana suami saya. Sampean lek gak mulai digoleki ta? Enggak. Kulo enggak ada konco. Kulo lek temu-temu ditelepon kali istri. Ditelepon, konco kulo gak tau ditelepon. Mulai-mulai ning ngamuk. Ustaz tolak balik-balik ditelepon, awakmu gak tau nelpon aku sih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu dicari, cemas Sayyidina Khadijatul Kubra. Akhirnya suatu saat, ya apa? Ketika baginda Rasul itu pergi, diikuti dari belakang. Sampean bayangkan, coba tanya Ustaz Arif. Sampean bayangkan, jauh dari rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Jabal Nur itu jauh jaraknya. Diikuti oleh Sayyidina Khadijatul Kubra dari belakang. Akhirnya apa? Tahu kalau mau ke gunung itu, sudah tentrem hatinya. Sayyidina Khadijatul Kubra, tentrem hatinya beliau. Sudah akhirnya pulang. Jauh jalan Rasulullah, sering pergi ke sana. Ya Allah. Diikuti oleh Sayyidina Khadijah Kubra, nang di bojoku. Subhanallah, saking sayangnya, saking cintanya bagi siapa itu?
uh, Sayyidina Khadijah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan Sayyidina Khadijah. Akhirnya Sayyidina Aisyah cemburu. Cemburu Sayyidina Aisyah. Diceritakan di sini. Cemburu Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah mengatakan gini, "Lah iya gak cinta ya apa kok bahasa Surabaya nih." Bahasa Surabaya nih ngoten. Ya iya gak cinta ya apa. Wong ancane wis tuwa umur 40 oleh arek Jek Joko. Iya. Bahasane koyo ngono. Basa wono Surabayaan. Marah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, di saat orang semuanya membenci aku, Khadijah itu yang yang menyayangi aku. Semuanya orang masih dalam keadaan belum masuk Islam. Dia itu pertama kali orang yang masuk Islam. Semuanya anak-anakku dari Khadijah. Istri-istriku yang lainnya tidak ada yang ngasih aku anak. Tersinggung. Ya termasuk awakmu itu. Maksudnya ngono termasuk. Nonton nggih? Akhirnya Sayyidina Aisyah mengatakan, saya akan minta maaf dan saya tidak akan mengulangi cerita itu perkataan itu lagi. Ternyata dibahas oleh Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di sini itu cuma hanya kebiasaannya seorang perempuan, biasa sing jenenge cemburu. Nggih mboten? Itu adalah kebiasaannya seorang perempuan, biasa sing jenenge cemburu. Ternyata beliau sendiri yang meriwayatkan hadis ini ketika beliau dimarahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya tidak akan mengulangi lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan yang dikatakan. Rasulullah ngerti kok itu cuma hanya sekedar sekedar enggak terima cemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat ada seorang perempuan tamu datang ke rumahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumahnya Sayyidatina Aisyah pada waktu itu. Ya napa? Akhirnya tamu ini dihormat sama baginda Rasul. Dikasih ini, dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini. Akhirnya sampean jangan langsung pulang. Sampean berhenti dulu. Disembelihno wedhus dhisik. Kok umpamane sampean tamune disembelihno wedhus dhisik, sampean kanten nunggu. Hah? Sampean kanten nunggu. Sik nang kene cak sik tunggu dhisik diluk cak. Tak beleno wedhus. Sampean kok bertahan nunggu ya. Kita bayangkan bagaimana subhanallah. Sampai tunggu dulu. Ngoten niku disembelih kambing dulu oleh baginda Rasul. Rasulullah sendiri yang menyembelih. Rasul sendiri yang nyicil-nyicali. Rasulullah sendiri yang masakkan. Disuguhi dengan sampai Sayyidina Aisyah itu heran. Sopo sih sak temeni wong itu iki? Ngoten nggih. Kalau sampai ada orang perempuan bertamu kayak gitu, sampai ladeni kok ngono apa gak curiga bojone sampean? Langsung menini gak disopo sampean. Diladeni. Akhirnya apa? Sayyidatina Aisyah tanya, Kanjeng Nabi sinten niku? Setelahnya pulang dikasih macam-macam, kasih pulang. Baru tanya Sayyidatina Aisyah. Tanyanya bagaimana? Ya Rasulullah, siapa orang perempuan itu? Dia itu perempuan itu pernah datang ke rumah ketika zamannya Khadijah. Temannya Khadijah dia itu. Dia itu pernah datang pada waktu zamannya Khadijah. Ya Allah, temannya istrinya pernah datang di zamannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dihormat segitu hormatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kata niru. Kok salah paham? Dijelasno nggih. Enggak kok Dik, iki koncone Dik. Koncoku biyen kuliah. Siji acarae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ini Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika datang kemana tadi itu? Ke Gua Hira, itu di belakang diikuti oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya ketika datang terus napa niku terus mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu sama sesuatu, diceritakan. Ya apa katanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha? Makanya di sini oleh Sayyidatina Khadijah dikatakan wathbut yabnal am falakal busyra. Tetapkanlah wahai kamu, wahai siapa itu? Putranya anak pamanku, putra laki-lakinya pamanku. Falakal busyra, maksudnya suaminya itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falakal busyra, maka kamu akan mendapatkan kabar gembira. Al busyra itu artinya kabar gembira. Makanya kitab ini dinamai oleh Abu Ya Al-Busyra. Katanya Sayyidatina Khadijah, fa wallahi laqad kuntu a'lamu. Demi Allah, saya ini tahu bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat sesuatu pada sampean kecuali baik. Annallaha la yaf'alu bika illa khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengerjakan sesuatu pada panjenengan kecuali baik. Ini pasti sekarang ini waktunya, zamannya sampean sudah. Wa hadza zamanuka insyaallah qad hadar. Sekarang ini zamannya sampean sudah datang, sekarang ini sudah hadir zamannya. Yaitu zaman apa? Zamannya diangkat menjadi nabi. Masyaallah. Makanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngedem-ngedemi. Contohnya seperti siapa? Ketika lagi istri-istri Rasulullah termasuk itu yang ngedem-ngedemi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Khadijah al-Kubra. Di antaranya lagi siapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di desa apa itu? Pada waktu Rasulullah mau masuk kota Mekah di desa Hudaybiyah. Enggak boleh masuk ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mau umroh, cuma mau ibadah. Oleh orang Mekah enggak boleh masuk. Akhirnya ya apa? Diam di situ. Sudah kadung niat umroh dari kota Madinah. Di mana? Di Bi'ir Ali pada waktu itu. Di Dzul Hulaifah, di Bi'ir Ali, Dzul Hulaifah, di Bi'ir Ali. Mau masuk Mekah enggak boleh. Akhirnya ya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, ayo copot semuanya, ganti pakaian kalian semuanya. Dan karena kita nggak boleh umroh sekarang, kambing kalian itu sembelih. Kambing kalian itu sembelih. Satu pun di antara sahabat tidak ada yang melakukan. Ayo kalian ganti, kita nggak boleh umroh sekarang, nggak boleh masuk Mekah, kita pulang kembali. Karena sudah niat, karena kita nggak melakukan umroh, tawaf, sa'i dan lain sebagainya, maka kita harus apa? Bayar dam. Ngerti nggih? Harus mengalirkan darah kambing. Satu pun nggak ada yang melakukan. Tidak bergeming satu pun di antara mereka para sahabat. Padahal di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana mereka para sahabat tidak pernah yang namanya tidak tunduk dan tidak patuh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa mereka pada waktu itu kok tidak ada yang melakukan? Akhirnya Rasulullah susah masuk ke dalam kemah. Ada siapa di sana itu? Ada Ummu Salamah, ada Sayyidah Maimunah. Ada Sayyidah Maimunah. Ada Sayyidah Maimunah. Akhirnya apa? Ada apa Mas Kanjeng Nabi? Sampean kok susah? Kalau enggak salah Sayyidah Maimunah atau Ummu Salamah? Sayyidah Maimunah kalau enggak salah. Ada Mas Kanjeng, sampean kok susah? Ini orang-orang saya perintahkan. Sampai 3 kali dia tidak mau mengikuti perintah saya. Yang saya takutkan Allah akan menurunkan azab seperti umat-umat terdahulu karena mereka ingkar dan tidak patuh
kepada nabi mereka, akhirnya Allah langsung menurunkan azab. Itu yang saya takutkan. Memangnya apa? Saya perintahkan mereka begini. Ya apa aja kalau begini aja. Sampean keluar, sampean sekarang ganti baju, nggih. Kain umrohnya sampean copot, sampean pakai baju biasa, terus setelah itu sampean nyembelih kambingnya sampean sendiri, dan untuk istri-istrinya sampean sendiri. Akhirnya Rasulullah keluar, ngikuti nasihatnya istri. Rasulullah sudah pakaian biasa yang berjahit. Terus siapa? Rasulullah menyembelih kami. Ini adalah tebusan dari dari umroh saya. Rasulullah nyembelih. Ini tebusan dari umrohnya istri saya. Ini tebusan dari umrohnya istri saya. Subhanallah. Akhirnya apa? Mereka para sahabat berbondong-bondong. Saya duluan. Subhanallah. Akhirnya mereka semuanya melakukan. Barokahnya apa? Barokahnya istri. Makanya wong lanang ojo mentang-mentang, ojo melok-melok ngedok ru apa. Kadang-kadang kan ada kayak gitu, ngene mboten? Di depan saya kadang-kadang ada jemaah saya itu, enggak tahu masalah tahlil masalah apa itu. Istrinya musyawarah, "Bah, kayak ngono iki ae, bah. Dikek iki enak banget ini." Ojo melok-melok ngedok ru apa. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Laru apa? Sing ngerawat anake sampean sapa? Nggih napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Khadijah itu bisa membedakan, Sayyidina Khadijah itu bisa membedakan mana itu malaikat, mana itu yang setan. Pada waktu apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang masalah ini dan disampaikan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal diceritakan dengan secara tafsil, dengan cara mendetail kepada Waraqah bin Naufal ini. Akhirnya Waraqah bin Naufal ini seorang laki-laki yang mengetahui tentang masalah Injil. Akhirnya Waraqah bin Naufal mengatakan ketika diceritakan hadza wallahin namusul jalil alladzi kana yanzilu ala Musa rasuli bani Israil. Ini adalah an-namus. An-namus itu adalah malaikat al-jalil yang agung yang turun kepada Nabi Musa utusannya Bani Israil, rasulnya Bani Israil. Dalam satu riwayat, ingat nggih? Saya tadi mengatakan Sayyidina Khadijah itu bisa tahu membedakan antaranya malaikat mana setan, mana jin setan tahu. Ya apa katanya Sayyidina Khadijah? Mas Kanjeng Nabi, nanti kalau temannya sampean itu datang ke sampean bilang ya. Oh nggih. Maksudnya itu temannya sampean yang telah menyampaikan wahyu itu kalau datang sampean bilang pada saya. Oh nggih. Idza jaa sahibuka bil wahyi fa akhbirni bi khabari. Kalau temannya sampean itu datang, nanti sampean kasih kabar saya. Oh nggih. Akhirnya ngasih kabar. Ketika datang malaikat Jibril, Khadijah bilang pada Baginda Rasul bilang pada Sayyidina Khadijah, "Dek, Khadijah, ini teman saya datang sudah." Ya sudah. Katanya Khadijah, "Mas Kanjeng Nabi, sampean duduk sebelah kanan saya." Sampean duduk sebelah kanan saya. Ijlis ala sikil aiman. Ala sikil aiman. Sampean duduk di sebelah kanan saya. Akhirnya Rasulullah duduk sebelah kanan. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi nurut. Mas Kanjeng Nabi sampean lenggah mriki. Nurut Kanjeng Nabi lenggah. Akhirnya fajalasa, Rasulullah duduk. Katanya Sayyidina Khadijah, "Sekarang sampean melihat atau rahul an, sampean melihat temannya sampean itu." Maksudnya malaikat Jibril itu. "Iya itu masih ada yang lihat." Qala na'am. Ya sudah. Kalau gitu sampean sekarang pindah di sebelah kiri saya. Fatahawal.
fajlis fi hijri. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di pangkuannya siapa? Sayyidina Khadijah. Sekarang sampean duduk di pangkuan saya. Fatahawal fajlis fi hijri. Apa artinya fi hijri itu? Di pangkuan saya. Tenggani pun ditemriki duduk di sini. Bukan sebelah kiri, duduk di pangkuannya. Fatahawal fajlis fi hijri. Akhirnya fatahawala fajalasa fi hijriha. Kanjeng Nabi duduk di pangkuannya Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah tanya, sampean sekarang masih ngelihat? Iya, masih ngelihat. Akhirnya Sayyidina Khadijah buka kudung. Farafa'at khimaraha. Akhirnya Sayyidina Khadijah mengangkat atau membuka kudungnya. Dari kepalanya, dibuka kudungnya. Tanya setelah itu, Mas Kanjeng Nabi, sampean sekarang ningali, itu temannya sampean? Enggak, boten. Ya apa katanya beliau? Ma hadza bisyaitonin. Ini bukan syaitan. Hadza malakun min malaikatir rahman. Ini adalah malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah. Ma hadza bisyaitonin. Ini bukan syaitan. Hadza malakun min malaikatir rahman. Ini adalah malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah. Jadi malaikat, nih, kalau ada orang perempuan buka aurat, itu gak delok malaikat. Ngerti nggih? Itu jenenge syaitan. Lho lek wong lanang delok aurat wong wedok. Kok langsung jawabnya? Lah kalau pandangan pertama itu enggak apa-apa rahmatun. An-nadratul ula rahmatun. Pandangan pertama enggak apa-apa, masih diampuni. Pandangan pertama. Anak iso porek pertama, enggak apa-apa. Lho kok dipindoni iku sing enggak oleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Khadijah melakukan ini cuma hanya meyakinkan. Cuma hanya meyakinkan. Bahwasanya apa? Bahwasanya yang datang itu adalah malaikat. Tahu sendiri malaikat. Makanya termasuk orang-orang perempuan, ngoten nggih. Pada waktu doa ndonga ngoten niku ngadep kiblat. Pada waktu punya wudhu, terus pada waktu apa? Pada waktu menutup aurat, biar malaikat datang, ikut sama-sama mengamini. Sama-sama mengamini. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karangannya Habib Zain bin Smith, di sana dikatakan, semuanya orang punya hajat. Semua orang mempunyai hajat, mempunyai keinginan. Ya apa hajat supaya keinginan ini cepat dikabulkan oleh Allah, gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa caranya? Ngaji. Ngaji kayak gini nih. Maka dengan cara ngaji ini, karena malaikat ikut hadir, ikut mendengarkan dan mendoakan supaya membantu hajatnya orang yang ngaji ini, yang daras ini, itu supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hassani mengarang kitab kecil tapi manfaatnya banyak. Kalau ini kita baca, kita punya hajat, banyak orang-orang yang membuktikan. Kalau punya hajat, baca ini manakibnya, sejarahnya Sayyidina Khadijatul Kubra, insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sejarah. Menyebutkan nama aja, ingat, menyebutkan nama aja akan diturunkan rahmat. Apalagi dengan sejarahnya. Menyebutkan nama. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hassani, abahnya Abuya, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hassani, beliau mengatakan, usrud hadithas salihina wa sammihim, fabidzikrihim tatanazzalur rahama'u.
Terus wahdur majalisahum wahim fi hubbi. Bagaimana itu sih? Usrud hadithas salihin wa sammihim fabidzikrihim tatanazzalur rahama'u. Usrud hadithas salihin, ceritakan sejarahnya orang-orang soleh. Fabidzikrihim, dengan menyebutkan mereka itu tatanazzalur rahama'u, maka akan selalu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean tahu, nazala dengan tanazzal itu lain maknanya. Tatanazzala itu maknanya lain. Sampean tahu tasbih? Tatanazzala akan selalu diturunkan rahmat oleh Allah. Sampean tahu tasbih? Tasbih kalau diapakan? Diputus ujungnya, talinya. Judus, apa yang terjadi? Jatuh. Yang pertama ini sebelum nyampe ke tanah, maka diikuti oleh yang kedua. Terus begitu, yang kedua belum nyampe, yang ketiga akan nyusul. Itu adalah artinya tatanazzalu. Ketika kita itu menceritakan manakibnya orang-orang soleh, maka tatanazzalur rahama'u, artinya rahmat dan rahmat Allah SWT akan diturunkan kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu artinya tatanazzalur rahama'u. Usrud hadits, makanya sering Abuya itu mengatakan kayak gitu. Berapa kali Abuya dengar dari Abuya, usrud haditsas salihin wa sammihim fabidzikrim, dengan menyebutkan nama mereka tatanazzalur rahama'u, maka akan selalu turun ar-rahama, rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keterusannya itu? Wahim fi hubbihim wahdur majalisahum. Wahim fi hubbihim, dan bersungguh-sungguhlah di dalam apa? Di dalam mencintai mereka. Wahdur majalisahum, dan hadirilah majlis-majlis mereka. Majlisnya siapa? Para ulama. Wahdur majalisahum. Wazur kuburahum, dan ziarahilah kuburan mereka. Idza hum matu, apabila mereka sudah meninggal. Apalagi ini adalah Sayyidatina Khadijah al-Kubra, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mendampingi perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafatnya Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Rasulullah sangat susah. Ngoten nggih? Rasulullah sangat susah Rasulullah. Sudah mau maghrib nggih? Rasulullah hidup sama Sayyidatina Khadijah berapa tahun? Waqad asyarathu arba'an wa ishrina sanatan ahsana isyrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul dengan Sayyidatina Khadijah al-Kubra itu selama arba'an wa ishrina sanatan, 24 tahun. 24 tahun dengan baginda Rasul. Jadi umurnya Sayyidatina Khadijah al-Kubra itu ketika kawin sama Rasulullah umur 40 tahun. Hidup sama Rasulullah 24 tahun. Berarti Sayyidatina Khadijah wafatnya tahun berapa? Umur berapa beliaunya? 64 tahun. Ahsana isroh. Rasulullah enggak pernah kawin dengan perempuan lain ketika sama Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Jadi kalau umpamanya ada waktu yang luang, kita punya hajat, baca kitab ini. Kitab ini saya taruh di kamar. Tadi saya cari-cari enggak ada. Di tempat lemari enggak ada. Rumah yang satunya enggak ada. Mau saya nulis sampean tadi. Enggak tahu kemana. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nggih. Amin ya Rabbal Alamin. Dapat barokahnya Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Makamnya di mana? Di Ma'lah. Ketika akhir hayatnya Abuya, As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani,
beliau sering datang ke Ma'lah. Pagi-pagi datang, malam-malam datang. Kalau pagi-pagi pernah saya diajak sama Abuya, langsung masuk dengan mobil ke Ma'lah. Pagi-pagi langsung. Dari rumah, dari pondok, saya dipasrai tasnya masih ingat saya, tasnya sarung atlas. Tolaat bawa, saya ikut ngeten. Kalau Abuya megang tangannya yang kanan, Abuya itu pegang tongkat, yang kiri pegang tangan kita orang gini. Harus kayak besi ini, Galileo ngeten, dipegang gini. Nggih. Kita nuntun Abuya ngeten. Turun dari mobil terus ziarah kemana? Ke Ma'lah. Pada waktu itu ada anak laki-laki yang lagi ziarah. Ada anak muda yang lagi ziarah waktu itu. Terus siapa? Karena lihat Abuya, anak itu mundur. Loh, jangan mundur, saya didoakan katanya Abuya. Boten saya diminta doanya sampean, enggak. Akhirnya apa? Doa Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, terus ada baduk di sana. Ada apa? Ada baduk. Ya tempat itu loh, tempat apa gitu. Temboknya apa itu? Persis di makamnya Sayyidina Khadijah Al-Kubra, di apanya itu? Itu kan itu pagar ada baduk. Duduk di sini Abuya, di sini orang itu, anak muda itu, di sini saya. Enggak taunya apa, tasnya diminta. Tolaat, mana tasnya? Vensanto, mana tasnya? Saya kasihkan Abuya. Ngono iku gak patek, boten pakai ngitung-ngitung Abuya. Di dalamnya itu isinya uang. Saya masih ingat semuanya isinya 50 realan. 50 realan, saya masih ingat 50 realan. Sak menten di sini. Sekretarian. 50 real. Enggak tahu berapa ribu itu. 50 real. Ngoten niku dijupuk kabeh. Tidak tersisa satu pun di tas tersebut. Dikasihkan anak ini. Ini bagi-bagi, sisanya sampean. Bagi-bagi terserah sampean kemana, terserah. Kula ngelirik wedi. Ngelirik ngene wedi. Kasih terserah sampean. Lu dikasihkan, hanya saya kasih 2 lembar sama orang anak muda itu. Kasih 2 lembar. Saya enggak mau. Enggak mau. Kalau dikasih orang uang depannya Abuya jangan. Apa enggak cukup yang saya kasih katanya Abuya. Masya Allah. Saya enggak mau. Toleh. Jangan, itu kan anak saya katanya Abuya. Ngedem no hati. Sampai tangleten gini santi-santi ini Abuya sedoyo. Termasuk ten gini Abi. Abuya itu selalu mengatakan kita itu anak. Ya waladi. Makanya kita mengatakan Abuya. Gini batin. Ngedem no hati. Duit rong lembar, ketan real. Batin purun kalau. Jangan, itu kan anak saya. Ngedem no hati. Batin purun kalau. Enggak mau saya. Tapi Sayyid kan katanya terserah saya yang ngasihkan. Oh ya sudah. Ambil telat. Alhamdulillah senang dikon ambil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Abuya itu sering datang ketika akhir hayatnya Abuya datang kemana? Ke makamnya Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Malam hari ini. Dan Abuya akhir hayatnya itu sering qasidah. Sa'dana fid dunya fauzana bil ukhra bi Khadijatil Kubra wa Fatimah Zahra. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya nggih. Dapat barokahnya Sayyidina Khadijah Al-Kubra, dapat barokahnya Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Fatihah li Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi anallahu fillahu warhamhu wa'afi wa fanhu bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.